Selamat malam kepada Bapak George selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Public Relation dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis kasus anggota Polri terlibat kasus pengeroyokan dan disersi di Kalibata. Analisis pelanggaran etika dan komunikasi publik. Sebelum kita mulai pemaparan materi, izinkan kami selaku kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanifah Salma Arati Putri. Saya Syafira Mawahuda. Saya Aura Tiani. Saya Tria Citrasari. Baik, selanjutnya izinkan saya melakukan pemaparan materi. Patut diketahui kasus ini menjadi sorotan luas masyarakat karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi simbol perlindungan dan keadilan. Ketika pelanggaran serius justru dilakukan oleh oknum dalam institusi publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya proses hukum, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan integritas institusi. Melalui presentasi ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat kasus tersebut secara kritis dari perspektif etika profesi public relations dan komunikasi krisis. Mulai dari latar belakang kasus, pelanggaran kode etik, hingga bagaimana strategi komunikasi publik seharusnya dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Kami berharap pemaparan ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas akademik, tetapi juga menjadi bahan refleksi bersama tentang pentingnya etika, akuntabilitas, dan peran strategi PR dalam menjaga kredibilitas institusi publik. Berikut merupakan sumber berita yang kami jadikan sebagai bahan presentasi kami kali ini. Dengan judul berita, polisi tetapkan 6 tersangka pengeroyokan di Kalibata. Didapatkan dari sumber media online antara news.com dengan tanggal publikasi berita 12 Desember 2025 pada jam 23.58 waktu Indonesia Barat. Adapun ringkasan kasusnya, yaitu Kamis 11 Desember malam terjadi tindak pidana di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi pengeroyokan tersebut menyebabkan 2 orang korban berinisial MET dan NAT meninggal dunia. Salah satu korban meninggal pada malam kejadian, dan korban kedua menyusul meninggal di Rumah Sakit Budi Asih. Keesokan harinya, Jumat 12 Desember 2025, pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengkonfirmasi adanya 2 korban meninggal dan mengumumkan penetapan orang anggota Polri sebagai tersangka. Isi utama dari kasus ini adalah keterlibatan anggota Polri dalam tindak kriminal berat dan dugaan konflik dengan penagih utang. Adapun media beritanya, kasus ini viral dan menjadi sorotan tajam di media massa nasional dan media sosial. Oke, materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Syafira Mawahuda. Dipersilakan. Oke, baik. Kode etik yang dilanggar dalam kasus ini yang pertama, prinsip 1, tanggung jawab sosial dan publik. Polri sebagai entitas publik harus memastikan anggotanya berperilaku etis. Pelanggaran tindakan oknum secara langsung melanggar tanggung jawab institusi untuk melindungi dan melayani masyarakat. Kedua, kredibilitas dan kepercayaan. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Kasus ini secara masif meruntuhkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri secara keseluruhan. Fungsi PR Humas Polri yang gagal. 1. Gagal preventif, yaitu kurangnya pencegahan, etika, dan pengawasan internal yang memadai sebelum krisis terjadi. Kedua, gagalnya komunikasi awal. Jika penanganan dan komunikasi awal kasus oleh Humas tidak tepat, transparan, dan tegas, ini memperparah krisis. Strategi komunikasi krisis yang ideal. 1. Kecepatan dan transparansi. Humas seharusnya segera mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui insiden dan berjanji akan memproses oknum tersebut secara tegas. Kedua, aksi nyata. Menunjukkan langkah konkret seperti penahanan, proses propam, dan sanksi pemecatan untuk membuktikan komitmen pada penegakan etika. Oke, baik. Untuk pendapat dari kelompok kami,
Nomor 1 yaitu pelanggaran berat terhadap integritas institusi. Keterlibatan 6 anggota Polri dari Yanma Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang berujung pada kematian adalah pukulan telak bagi institusi kepolisian. Para pelaku seharusnya menjadi pelindung dan mengayom, namun justru menjadi pihak yang melanggar hukum. Secara fatal, hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pembinaan dan pengawasan internal. Yang kedua, sifat kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Penerapan pasal 170 ayat 3 KUHP menegaskan bahwa tindakan para pelaku dikategorikan sebagai kejahatan berat, yaitu kekerasan bersama di muka umum yang mengakibatkan kematian. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar dan menuntut penegakan hukum yang paling tegas. Yang ketiga, kompleksitas konflik mata elang dan aparat. Dugaan bahwa korban adalah mata elang atau penagih utang yang terkait masalah utang motor menggarisbawahi potensi konflik yang rumit dan rentan kekerasan dalam isu utang piutang di masyarakat. Bahkan ketika melibatkan aparat, latar belakang konflik ini perlu diungkapkan tuntas untuk memahami motif di balik kekerasan ekstrim tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tria Citrasari. Dipersilakan. Yang keempat yaitu ujian kredibilitas dan transparan Polri. Komitmen Polri untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan proporsional adalah langkah yang wajib dilakukan. Kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas Polri di mata publik untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bersalah dan keadilan ditegakkan tanpa memandang jabatan atau pangkat. Yang kelima adalah prioritas pada pemulihan keadilan korban. Meskipun penetapan tersangka telah dilakukan, fokus utama harus tetap ada pemulihan keadilan bagi korban yang meninggal, inisial MET dan NAT, dan keluarga mereka. Proses hukum di pengadilan harus berjalan dengan cepat, adil untuk memastikan para pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu dari analisis kasus ini adalah bahwa insiden tersebut merupakan krisis ganda bagi Polri, melibatkan pelanggaran hukum serius dan kegagalan etika serta komunikasi publik. Secara keseluruhan, kasus Kalibata ini menyimpulkan adanya pelanggaran berat terhadap integritas institusi yang menuntut ujian kredibilitas dan transparansi Polri dalam menjalankan proses hukum dan pemulihan keadilan bagi korban. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam untuk Pak George dan teman-teman semua. Terima kasih.